Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatus Suada akan mempresentasikan materi murabahah pada matkul operasional keuangan syariah. Baik, di sini ada definisi dan konsep dasar. Yang pertama yaitu prinsip jual beli murabahah, yaitu jenis transaksi jual beli di mana penjual menyampaikan harga pokok dengan tambahan margin dengan jelas kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan. Dan ada 4 aspek utama, yaitu yang pertama, pihak yang berakad. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad murabahah yaitu penjual dan pembeli. Dan yang kedua, ada barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan ini harus dinyatakan secara jelas dalam kontrak. Yang ketiga yaitu ada harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Harga pembelian dan keuntungan yang diambil ini juga harus dinyatakan secara jelas dalam kontrak. Dan yang keempat ada syarat dan rukun. Beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam murabahah seperti persetujuan kedua belah pihak, spesifik barang, dan harga. Selanjutnya ada konsep syariah, yaitu transaksi yang adil dan transparan diatur oleh prinsip keadilan dan integritas. Baik, selanjutnya ada hukum dan syarat-syarat murabahah. Adapun hukum murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada syarat-syarat murabahah. Yaitu adanya kesediaan kedua belah pihak untuk bertransaksi. Yang kedua ada harga barang jelas dan keuntungan penjualan yang disepakati sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu ada halal dan haram. Penjual perlu memastikan barang yang kita jual atau beli harus sesuai dengan prinsip syariah dan aturan agama. Selanjutnya ada keuntungan dari murabahah. Yang pertama yaitu transaksi adil. Murabahah memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dengan harga jual yang jelas dan transparan. Dan yang kedua ada tanggung jawab jual beli. Penjual bertanggung jawab penuh atas barang yang dijual termasuk perbaikan dan penggantian jika terjadi kerusakan. Dan yang ketiga yaitu ada ketidakpastian risiko. Risiko yang timbul selama proses jual beli ditanggung oleh pembeli. Baik, selanjutnya ada proses transaksi murabahah. Yang pertama yaitu persetujuan harga. Penjual dan pembeli membuat kesepakatan terkait harga barang dan keuntungan yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Dan setelah itu, maka ada pembayaran dan konfirmasi. Pembeli membayar harga barang sesuai kesepakatan dan penjual mengkonfirmasi pembayaran. Maka setelah pembeli membayar harga barang dan penjual mengkonfirmasi pembayaran, maka terjadilah penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Selanjutnya masalah dan solusi dalam murabahah. Jika ada permasalahan keterlambatan pembayaran, maka penjual perlu menegosiasikan solusi yang adil dan sesuai kepada pembeli. Tidak boleh berlebihan dan tidak membuat dirinya sendiri rugi jika ada pembeli yang terlambat dalam pembayaran. Yang kedua ada keaslian barang dan kualitas. Penjual harus memastikan keaslian dan kualitas barang yang dijual agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan yang ketiga ada permasalahan kerusakan barang. Penjual bertanggung jawab memperbaiki atau menggantikan barang yang rusak. Selanjutnya ada penerapan prinsip murabahah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perumahan. Murabahah dapat digunakan untuk mendapatkan properti dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang kedua ada investasi. Seorang investor membeli suatu barang dan menjualnya kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.
Dan yang ketiga ada perdagangan. Transaksi jual beli dalam bisnis harus memenuhi prinsip murabahah agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah dibahas yaitu prinsip jual beli atau murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dengan margin yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam, memastikan adanya keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.